Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulio. Pada video kali ini, Mimin akan menyampaikan informasi tentang kehidupan sang pemilik kodam Trisulaweda, di mana masa kecil yang saat itu beliau belum menyadari menjadi orang terpilih sebagai Satrio Piningit. Semasa kecil, Satrio Piningit dibesarkan di suatu desa yang masih banyak tempat-tempat wingit atau angker. Bahkan kemiskinan di desa itu masih terasa sampai sekarang. Namun pembangunan di desa tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan desa di sekitarnya. Sebagai bukti lagi bahwa Satrio Piningit dikatakan sosok yang mencari ibundanya, serta jauh dari orang tuanya, itu adalah benar sekali. Semenjak dilahirkan, tepatnya dini hari, setelah kemarin sorenya terpenuhi keinginan ibundanya untuk mengunjungi pantai selatan dalam kondisi hamil tua dan mendekati detik-detik melahirkan. SP lahir secara normal, bukan di rumah sakit atau rumah medis, melainkan dilahirkan di rumah neneknya, yang memang saat itu orang tuanya masih seatap dengan neneknya. Beliau dilahirkan oleh ibundanya dengan bantuan dukun bayi, bukan tenaga medis. Dan satu hal yang belum diketahui banyak orang, bahwa saat beliau masih dalam kandungan, ibundanya masih suka sekali loncat-loncat di jurang walaupun sudah hamil tua. Dan setelah kelahiran sang Satrio Piningit, hanya dalam waktu 2 minggu, Satrio Piningit mau minum ASI dari ibundanya. Semenjak itu, setelah 2 minggu, sang Satrio Piningit tidak mau minum ASI ibundanya. Dan anehnya, setiap dipaksa untuk meminum ASI ibundanya, beliau selalu menolak. Ini yang membuat geleng-geleng seisi rumahnya dan kebingungan. Kenapa tidak mau minum ASI ibundanya? Padahal ASI ibundanya masih lancar keluar. Sehingga sang nenek mencoba berinisiatif memberikan ASInya. Dan anehnya, beliau mau meminum ASI neneknya. Sejak saat itu, sang pemilik kodam Trisulaweda menjadi lebih dekat dengan sang neneknya ketimbang dengan bundanya. Inilah yang menjadikan cikal bakal bahwa Satrio Piningit jauh dari ibundanya. Dengan istilah lain, mencari ibundanya. Dan hidup bersama ibundanya hanya sampai beliau duduk di sekolah dasar, tepatnya saat
itu belum sampai kelulusan. Saat masih kecil, sampai SD kelas 4, beliau masih hidup bersama ibundanya di desa, serumah dengan neneknya. Kemudian beliau diboyong keluar Pulau Jawa dan hanya 2 tahun saja bersama ibundanya. Kemudian beliau dikembalikan lagi oleh ibundanya kepada neneknya dan dibesarkan oleh neneknya jauh dari ibundanya sampai sang pemilik Khodam Trisula Weda menikah. Inilah bukti bahwa Satrio Piningit jauh dari ibundanya, dengan kata lain mencari ibundanya. Dan sebagai bukti lagi bahwa Satrio Piningit suka duduk di antara tanaman pohon jagung, itu memang benar adanya. Nanti akan Mimin ceritakan kisah masa kecil Satrio Piningit di video berikutnya. Namun ada satu hal yang akan menuai kontroversi, yaitu Satrio Piningit dilahirkan bukan dengan beragama Islam alias non-muslim, karena kedua orang tuanya bukan orang muslim, namun nenek dan saudara lainnya beragama Islam. Dan bagaimana kisah Satrio Piningit ini menjadi muslim akan dijelaskan di video-video berikutnya. Jadi, dengan istilah lain, beliau adalah seorang mualaf. Masih banyak kisah-kisah detail nyata sebagai bukti yang akan Mimin bongkar. Dengan seizin para sesepuh, maka silahkan subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Akan banyak sekali kisah mengenai harta leluhur yang dititipkan di tempat tinggalnya dan sebagainya. Secara pribadi, Mimin terenyuh mendengar kisah hidupnya, penuh lika-liku, penuh ujian, dan penuh tekanan, serta penuh misteri yang harus dijalaninya. Jadi, tonton terus video-video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulyo.